Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. What page? Sudah mau khatam ya? Sudah mau khatam ya? Kiamat sudah. Tanda-tanda kiamat ada sugro, ada kubro. One hundred fifty, 156. Hah? 100 berapa? 61. 58. Oke, sekarang bismillahirrahmanirrahim, page kitabnya itu 161 atau PDF-nya 180. Finish. Manis Sa'idu. Sudah? Halaman 161 atau 180. Bismillahirrahmanirrahim. Manis Sa'id. Maniku sapa as-sa'idu utai wong kang berbahagia. Who is the lucky and happy person? As-sa'id wa al-mu'minu as-salih al-qa'im bihuquqil haqqi wa huquqil khalqi al-muttabi' lisyari'ati zahiran wa batinan. The reality or the fact that the happiest person in the akhirat is the mu'min, and also he is salih, and also he do what Allah Subhanahu wa ta'ala asks to do or obligate to do, and also he has good relationship with wa huquqil khalqi, with the other humans. So it is, in another word, we call it hablum min Allah, hablum minan nas. So there are two connections or connectivity. Yeah, the first, how is his relationship with Allah Subhanahu wa ta'ala, and the second one is how is his relationship with the other people. So if these two relations are good, of course he will be a lucky or happy person in the akhirat. But if one of these relationship is not good or bad, like he is good with the people, he is very friendly, he always greet his neighbor, but with Allah he has very bad relationship, never do prayer 5 times or the others, this is also not good. But we as the mu'min must be in the balance between these two relationship. Or in another hand, he is very good doing ibadah, but he never greet his neighbor, for example. He always disrupt and make noise and annoy another people. It is also not good. Or he has a debt, ya, punya hutang that is not fulfilled until his died. For example, like this is also not good. Yeah, so between these two, we must fulfill and bring or build the good relationship. Hablum min Allah, hablum minan nas. Wa huquqil khalqi al-muttabi'u lisyari'ah. And also the happiest person, he follow or do the syariah zahiran wa batinan. Jadi syariat itu, dimensi syariat itu ada dua, dimensi syariat zahir dan juga batin. Salat itu zahirnya ya aqwalun wa af'alun. Salat itu secara zahir, secara tampak kasat mata itu adalah aktivitas fisik. Perbuatan-perbuatan yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Itu secara zahir ya. Tapi secara batinan ibadah salat itu adalah satu, dia doa. Banyak sekali doa-doa di situ ya. Kemudian tasbih, kemudian munajat kepada Allah. Bagaimana setelah salam kita itu menjadi insan yang damai, yang menyebarkan kesejahteraan, keselamatan. Nah, itu secara batin. Ketika wudu ya sama, zahiran wa batinan. Zahirnya anggota-anggota yang wajib dibasuh ya terkena air, terbasuh oleh air. Tapi secara batin, ketika kita berkumur, ya, atau disebut dengan madmadah,
batin kita harus menanamkan menjaga mulut. Jangan ghibah, jangan mencela dan seterusnya. Ini hakikatnya. Kemudian ketika mencuci sela-sela membasuh sela-sela jari atau membasuh tangan. Tangan ini dipakai untuk sesuatu yang baik, ya. Dan berdoa, ya Allah berilah kitab catatan amalku di tangan kanan, jangan di tangan kiri. Bahkan para ulama itu saking perhatiannya terhadap sesuatu yang detail, kalau menggunakan tasbih, wiritan pakai tasbih itu kan tangan kanan. Tangan kanan ini kan digunakan untuk kebaikan karena dipakai untuk tasbih. Para ulama memberikan tips yang kiri juga diajak untuk kebaikan. Jadi kalau pegang tasbih itu dua begini. Ini jalan, ini ngoper gini. Nah ini. Kalau gini tak ya enggak apa-apa, cuma ini kan biar tercatat yang kiri juga tercatat baik kata ulama sampai segitunya. Nah, ini juga diajak untuk tasbih gitu. Ini jangan dibiarkan, ya. Kemudian apalagi ketika membasuh sebagian rambut di kepala. Kemudian ketika semuanya ada doanya. Memasukkan air, ya, istinsyar, kemudian disemprotkan lagi, itu juga ada doanya. Agar kita ini mencium nanti aroma yang wangi ketika di surga, ketika di akhirat. Nah, itu filosofinya. Ketika membasuh telinga, ya, Allahumma asmi' nida'a yauma yunadin fil jannah. Ya Allah, jadikanlah telinga ini mendengar dan menjawab orang-orang yang manggil, nanti ada suara-suara yang manggil untuk menuju surga, krungu, termasuk krungu adzan dan seterusnya, mendengarkan yang baik, ya. Nah, itu secara batin semuanya. Membasuh kaki ini, ya Allah, ini gunakan untuk berjalan menuju ke kebaikan dan seterusnya, jangan ke tempat yang maksiat. Nah, itu semua ibadah itu yang bisa menggabungkan pertama kali idenya adalah Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membahas fikih, kemudian ada dimensi tasawufnya. Jadi ada syariat, kemudian tasawuf, sehingga orang itu bisa nanti naik, ya, syariat, kemudian hakikat. Kemudian setelah hakikat ma'rifat, mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah, mengetahui sifat-sifat Allah dan seterusnya. Nah, itu bisa menapaki makom-makom seperti itu. Itu orang bahagia. Nah, samping itu, di samping menjalankan semua syariat, also he al-mu'ridu an zakharifi hadhihi dar. Dia juga yang berpaling dari kemewahan dunia. Maksudnya adalah tidak menjadikan dunia itu di dalam hati atau di dalam pikiran, tapi cukup di luarnya saja. Jangan dimasukkan pikiran terlalu dalam, jangan dimasukkan hati. Kalau kepikiran terlalu dalam, kata Mbah Mun, kata para ulama juga, nggarai cepat mati, ya. Bahkan di dalam kitab Nasailul Ibad juga diterangkan, hammud dunya zulmun, sedih karena urusan dunia itu menjadikan gelap. Wa hammul akhirah nurun atau diyaun, sedih masalah akhirat itu bercahaya. Sedih masalah akhirat bagaimana? Memikirkan nasibnya kelak nanti, bagaimana di padang mahsyar, bagaimana kualitas sholatnya, introspeksi muhasabah. Ini kan kita prihatin terhadap nasib kita yang tidak menentu nanti ketika di akhirat, sehingga memunculkan motivasi untuk beribadah secara baik. Ini menjadikan hati kita ini bukan semakin peteng, bukan semakin sedih, tapi semakin bercahaya, karena cahayanya iman. Nah, inilah orang yang bahagia. Dia berpaling dari gemerlapnya kemewahan dunia. Kalau kita lihat sekarang ahlu dunia itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang non-muslim, itu semuanya mereka menikmati kehidupan dunia. Umat Islam banyak yang prihatin, ya. Kata Rasulullah, di dalam masalah fikih itu ada larangan untuk babu al-awani atau al-aniyah, wadah-wadah atau bejana. Rasulullah melarang umat Islam untuk menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, karena kenapa? Kata Rasulullah, itu adalah untuk orang kafir di dunia, sedangkan emas dan perak, bejana-bejana untuk kalian fil akhirah. Nanti kalian pakai itu di akhirat, di surga, semaunya. Bi akwabi wa abarika min ka'sin wa abarika wa ka'sim mim ma'in, semuanya itu
ya, alat minum, alat makan, semuanya di surga terbuat dari emas. Tapi di dunia haram hukumnya. Bahkan ancaman Rasulullah di hadis selanjutnya itu, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Orang yang minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, nanti disiksa, dia akan meneguk, ya, dari mulutnya melewati tenggorokan masuk ke perutnya ini, naru jahannam, api neraka. Itu simbol dari larangan untuk bermegah-megahan di dunia. Ya, dan tidak boleh sombong, menampakkan keangkuhan. Itu simbol orang yang segalanya wadahnya itu pakai emas, itu simbol keangkuhan, arogansi. Jadi bagaimana? Ya, secukupnya saja. Semuanya dipakai untuk fasilitas. Ini mobilnya kok bagus, mobilnya Gus-Gus, mobilnya kayak Alphard dan sebagainya. Oh, jangan salah sangka, kita tidak tahu niatnya orang. Bisa jadi beliau memang punya, tapi tidak sampai dimasukkan ke hati. Sewaktu-waktu diminta, ya tidak apa-apa. Sewaktu-waktu ada yang minta, ya tidak apa. Sewaktu-waktu ganti mobil biasa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dilogikan begini, orang di netizen itu kalau komen kan ngeri ya, kayak Gus Ikdam, Yanwar Zahid, apalagi reel-reel itu yang cuplikan sepotong-sepotong. Ketika pulang pengajian pakai mobil Alphard. Coba beliau itu sehari itu berapa kali ngaji? Undangannya itu jauh-jauh. Kalau mobilnya itu legrek, mobilnya sing suspensinya ndak enak, pegel, Pak, pewegel. Ya. Nah, saya coba berangkat kuliah ke Tulungagung, berangkat kuliah ke Malang umpama. Kalau mobilnya ndak enak, ya ndak apa-apa, tapi awak pegel. Kalau capek terus sakit terus bagaimana bisa dakwah gitu loh. Maka harus dicepakno sing enak. Difasilitasi yang enak, ya, biar beliau itu bisa istirahat. Loh, itu di mobil ya istirahat tidur. Istilahnya napping. Napping itu turun dulu tapi itu berkualitas, bangun langsung ceramah, bugar lagi, bisa maksimal itu. Kayak mobil sing elek, netizen, oh kiai kok cinta dunia bermegah-megahan, yaitu ngenakno. Ulama itu ada dua, ada ulama yang sugih, ono, ada ulama yang fakir. Ya, ulama yang kaya itu kata para ulama dalam kitab Ana Ghaniyun, saya ini kaya, fala tarhamuni, jangan dimelasi. Kalian tidak usah melas sama saya semuanya sudah ada dan tidak ngerepotin orang. Tapi kalau ulama fakir, ana fakirun farhamuni, saya ini fakir, tolong difasilitasi, tolong dimelasi. Coba kalau kiai tidak punya mobil, jamaahnya kan yang repot, harus menyediakan mobil, harus mencarter, golekno sopire dan tapi kalau sudah ada kan tidak ngerepotkan. Nah itu kita melihatnya secara holistik. Ono plus minusnya tapi ya semuanya kita husnudon, baik semuanya. Ya, paham dong? Ya itu. Jadi semuanya para ulama itu kalau sudah ada ataupun tidak ada ya tidak masalah. Karena itu tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Bahwa swahibus sa'adah. Nah berpaling maksudnya adalah ini jangan sampai dunia itu melalaikan kita ini dari ibadah. Ya, itu dalam surat At-Takasur, Al-Hakumut Takasur. Kamu sudah dilalaikan dengan At-Takasur dari kata kasir. Bermegah-megahan, saling menambah akeh-akehan, ya, baik dalam harta maupun anak keturunan yang dibangga-banggakan. Sampai tidak sadar dia sampai mati, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kuburan. Karena disibukkan dunia, tidak sempat ibadah. Ya, itu. Waman lahu al-husna wa ziyadah. Mereka lah orang yang dijamin masuk surga dan ada tambahan nikmat. Tambahan nikmat apa di akhirat? Masuk surga itu nikmat, terus ada tambahannya lagi, yakni ru'yatullah atau an-nadhru ilallah, melihat Allah langsung dengan mata kepala. Ya, itu adalah nikmat yang terbesar. Oke, kemudian yang terakhir, udah selesai ini. Nas'aluhu subhanahu ayyuwafiqona, kami memohon kepada Allah supaya memberikan taufiknya lidzalika, untuk demikian itu kepada kita semuanya, wa yaj'alana minas salikin, dan menjadikan kita golongan orang yang disebutkan di atas fi ahsanil masalik, termasuk orang yang merambah menempuh ke jalan kebenaran. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji hanya bagi Allah yang hanya dengan nikmatnya sempurna amal kebaikan. Ini bisa kita jadikan wiridan ya. Kalau setiap hari kalau lagi nganggur kita wirid baca tahmid, alhamdulillah boleh. Tapi kalau ditambahi redaksinya lebih panjang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ayo ikuti saya, alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi
bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan itu menjadi sempurna. Kita ya berterima kasih kepada Allah. Anda dikasih kesempurnaan sholat. Ya, kesempurnaan sholat itu apa? Bisa sholat dengan berdiri, menggunakan air, tidak sampai tayamum karena sakit, sempurna kan? Terima kasih kepada Allah. Bisa melaksanakan puasa sunnah kuat, nanti puasa wajib Ramadan atau zakat dan seterusnya, atau bisa ngajar dengan sempurna itu. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati, itu semuanya nikmat, kebaikan itu menjadi sempurna, menjadi perfect, tanpa ada kesusahan, tanpa ada kesulitan, tanpa ada halangan. Arab ngaji yo gampang, Arab wudu yo gampang, enak ya, sambil ngopi sambil ngaji dinikmati. Nah itu jangan lupa ditambahi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa ala asyrafil anbiya'i wa azkat tahiyat, dan penghormatan kepada Nabi ya yang baik tertujukan kepada pemuka para nabi, yakni Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah telah selesai kita kaji, kita pelajari bersama kitab ini. Namanya adalah kitab Jawahirul Kalamiyah yang dikarang oleh Syekh Thohir bin Shaleh Al-Jazairi. Kalau melihat namanya Al-Jazair berarti dari Algeria ya. Al-Jazair itu kalau bahasanya apa? Algeria ya, termasuk negara yang mayoritas itu muslim. Al-Jazirah, Maroko itu disebut dengan Maghrib ya, negara Maghribi. Itu namanya, maksudnya adalah Maroko, julukannya Maghribi, arah barat sana. Nah, di sana juga banyak, itu termasuk pengarang sholawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu dan seterusnya. Itu pengarangnya berasal dari kota Fes. Kota Fes itu terkenal melahirkan banyak para ulama. Di mana kota Fes? Di negara Maroko, di negeri Maroko. Ya, pengarang sholawat. Tapi redaksi sholawat itu kan banyak dan banyak yang terkenal. Di antaranya adalah sholawat burdah. Sholawat burdah ini juga dibaca di semua negara muslim internasional. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi al badriyah Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqma wa min hammin wa min humah bi alil badriyah Allah ilahi najjina wakshif jami'a adiyatin wasrif makaidal ida wa tuh bi alil badr, dan seterusnya panjang. Pengarangnya siapa? Ya, seorang kiai asal Indonesia dari Tuban ya, dari Tuban. Beliau orang alim, mimpi ya didatangi sekelompok orang berbadan besar, irungnya bangir, ganteng-ganteng, berjubah warna putih ya, menggunakan imamah udeng ya, didatangi untuk mengarang sebuah sholawat. Ternyata yang datang di mimpi itu adalah para syuhada Badar ya, yang jumlahnya 313 dia. Nah kemudian bangun terus bikin sholawat ya, namanya sholawat Badar, dan itu diakui di seluruh dunia. Yang ngarang makomnya ada di Tuban sana, kiai asal Indonesia. Jadi sholawat itu bahasa cinta yang universal. Kalau menurut Wahabi, redaksi sholawat itu tidak boleh dirubah. Bagi mereka itu ya yang hanya Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sholawat Ibrahimiyah Allahumma, yang dibaca di tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina, itu asalnya ada sayyidinanya. Kalau versi Nabi Muhammad langsung yang ngajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak ada kita tambah sendiri sayyidina, karena Nabi tidak mungkin narsis ya. Sayyidina itu kan tuan kita, masa Nabi menjuluki sendiri. Itu maksudnya adalah ada kode kondewe sehingga kayak ngono loh. Nah, peringatan Maulid itu bagi Wahabi kan tidak ada, pasti dibid'ahkan. Kita ini ahli bid'ah kata Wahabi. Itu sebenarnya kode dari Rasulullah. Ketika Rasulullah puasa hari Senin, ditanya para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Lianna wulidtu yaumun wulidtu fi, karena hari Senin adalah hari saya dilahirkan. Saya ingin mensyukuri dengan cara berpuasa pada hari Senin. Tapi Rasulullah tidak nyuruh kita untuk melakukan serupa atau untuk melakukan perayaan. Tapi ini kode gitu loh. Kode. Nah ini cerdasnya ulama Sunni, bisa menangkap pesan. Ya, jadi kalimat itu ada yang eksplisit, ada yang implisit. Implisit ini yang enggak bit inlines kalau dalam reading itu ya.
kita menangkap di antara baris-baris itu apa maksudnya, tapi tidak tertulis di situ. Kalau panjenengan TOEFL itu, tes TOEFL reading, maksud dari paragraf ini apa, tapi kan tidak tertulis secara jelas. Tapi bisa kita tangkap. Nah, Rasulullah itu banyak memberikan kode. Yang bisa nangkap adalah para sahabat dan para ulama ini. Nah, Wahabi, karena dia tekstual, terlalu rasional, yo ndak nangkap. Pikirannya ndak nutut gitu loh. Ya, paham tum? Nah, itulah dasar dari amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Nah, ini yang sudah diteliti kok oleh para ulama di Indonesia secara objektif ya, bukan subjektif, bahwa semua amalan dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah atau Nahdliyin itu ada semua sumbernya, dan itu diteliti dalam berbagai macam referensi itu ya ketemu. Siapa yang ngamalkan? Ya mungkin tidak pada zamannya Rasulullah, ada para sahabat, kemudian generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in itu mengamalkan. Selama itu tidak menyimpang dari pokok-pokok usul ya, al-usul, inti ajaran agama, artinya tidak menyalahi syariat. Baik itu dari Al-Quran maupun hadis, maka amalan sunnah itu jumlahnya banyak sekali. Tapi kita tidak memaksa orang untuk melaksanakan maulid. Karena mencintai Nabi itu tidak harus dengan maulid. Ini, tapi bagi kita mungkin sebuah keharusan. Tapi di luar kelompok ya jangan dipaksa. Mencintai Nabi bagaimana? Dengan cara yang lain bisa, dengan sedekah, dengan menyayangi anak kecil, ya janda, santunan dan seterusnya. Itu juga kalau diniatkan ya sedekah-sedekah untuk memuliakan Rasulullah bisa. Nah, tapi sing jenenge wong NU itu gak marem, sudah ada maulid, kemudian nanti dikasih hadiah, yang datang itu ya rebutan apa itu, bahkan ada yang ngasih uang ratusan ribu, ya wis maulid, ya wis sedekah, itu saking cintanya kepada Rasulullah ya. Apalagi bulan maulid ini Rabiul Awal. Tapi meskipun nanti Rabiul Awal sudah lewat, maulid itu sepanjang tahun ya, kapan aja diperingati. Ya kalau kita orang NU yang rutin biasanya kita baca dibak, maulid dibak itu seminggu sekali ya, malam Jumat boleh, atau setiap hari baca sholawat apa aja, sholawat burda kayak sholawat badar dan seterusnya. Itu biar apa? Ikatan kita terhadap Rasulullah itu kuat, al-alaqah, relasi, bahkan istilahnya kalau ada orang itu internalisasi DNA Rasulullah ke dalam tubuh kita, biar kuat sambungannya gitu loh ya. Karena satu sholawat yang disampaikan ditujukan kepada Rasulullah itu sampai, dan beliau tahu karena ada malaikat yang menyampaikan salam kita. Jadi redaksi sholawat dan salam, as-sholatu wassalamu. Tapi kalau Anda hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini berarti bersolawat saja. Tapi kalau ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ada kata pokoknya salama, salim dan seterusnya, ini berarti dua variabel, sholawat dan salam. Sholawat saja ya enggak apa-apa, tapi kalau lebih lengkap ada salam ya, as-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah, atau dengan kalimat as-sholatu wassalamu alaika ya Habiballah dan seterusnya. Ini sholawat dan salam. Terus bagaimana dalam ayat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, Allah dan malaikat bersolawat. Nah, sholawatnya Allah ini bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini tolong difahami. Masa Allah nyuruh dirinya sendiri? Allahumma, ya Allah, masa Allah mengatakan dirinya sendiri? Sholli, bersholawatlah kepada Muhammad, masa nyuruh diri sendiri? Kan tidak mungkin. Nah, sholawatnya Allah itu maksudnya adalah selalu memberikan rahmat ta'zim, kasih sayangnya, derajatnya semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Tapi kalau malaikat ya sholawat seperti biasa redaksinya. Ya, dan itu sholawat itu sudah ada ya sejak sebelum, ya ini keterangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum zaman azali. Buktinya apa? Ketika Nabi Adam itu berada di surga, itu banyak sekali melihat di pintu-pintu surga, di atap-atapnya di atas itu redaksi sholawat. Nabi Adam sampai tanya, itu kalimat apa? Itu siapa ya Allah? Allah Muhammad. Kok ada nama yang bersanding dengan engkau? Kalau bersanding kan berarti mulia. Coba kita lihat foto presiden. Sebelahnya wakil presiden. Berarti kan kedudukannya mulia. Gitu. Nah, ini adalah kekasihku, namanya Muhammad. Akhirnya wa'allama Adamal asma. Kemudian diajari itu. Diajari semuanya. Termasuk sighat sholawat. Jadi Allah alam. Bisawab Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa ahdinal husna wa amitsna fi tariqatihim
Kita fatihahkan kepada kita hadiahnya kita tujukan kepada muallif pengarang kitab Jawahirul Kalamiyah Syekh Thahir bin Saleh Al-Jazairi dan kepada semua guru-guru kita, pada kiai kita, ulama kita. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي ما كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجل الكريم وعظيم سلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا فهم نبيين وحيد المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم فقه في الدين وعلم التأويل ربي هب لي من الصالحين ربي لا تدني في الرد وأنت الفوارسين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته